Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi kepada di channel YouTube ini tentang audiobook dari buku Sejarah Islam yang Hilang karya Firas Al-Khatib. Kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan buku dari Sejarah Islam yang Hilang itu, yaitu bagian yang ke-9 ya. Bagian ke-9 ini berjudul tentang kelahiran kembali. Langsung saja kepada pembacaannya, yaitu menurut sejarawan dan filsuf abad ke-14 Ibnu Khaldun, setiap dinasti memiliki jangka waktu hidup alami. Tahun-tahun pertama dinasti akan diwarnai dengan pertumbuhan yang ekspansif, keteguhan gurun, etos kerja keras, dan rendahnya hasrat akan kemewahan duniawi. Generasi kedua meneruskan warisan generasi pertama, tetapi pertumbuhannya melambat saat para pemimpinnya mulai lebih menekankan kemewahan kehidupan istana daripada administrasi dan kepemimpinan. Menjelang generasi ketiga, kehancuran dinasti pun lengkap saat pemimpin dan wazir tenggelam dalam kemewahan dan kenyamanan sehingga negara tak mampu melindungi diri dari ancaman internal dan eksternal. Di titik tersebut, siklus mulai berulang lagi saat muncul dinasti baru untuk menggantikan yang lama. Dalam kerangka pandangan ini, dunia Islam pada pertengahan dan akhir abad ke-13 jelas berada pada fase ketiga dalam teori dinasti Ibnu Khaldun. Pemimpin yang tak kompeten, kelesuan kelompok tentara, serta kekayaan dan kemewahan berlebihan memengaruhi ketidakmampuan dunia Islam mempertahankan diri dari serangan dunia sesuai dengan filsafat Ibnu Khaldun. Dinasti baru akan bangkit menggantikan yang lama. Keturunan Osman, pejuang Turki di Anatolia Barat, akan bangkit pada abad ke-14 dan ke-15 sebagai kekuatan Islam utama dan memandu era baru kestabilan pertumbuhan dan keajaiban budaya. Tetapi berlawanan dengan teori Khaldun, kerajaan baru ini akan bertahan jauh lebih lama daripada tiga generasi. Dinasti ini akan berlanjut menjadi kekuatan dunia sampai kejatuhannya pada awal Perang Dunia I awal 1900-an. Asal mula Ottoman. Akibat serangan gencar Mongol, banyak keluarga Turki melarikan diri ke Asia Tengah untuk mengungsi ke daerah perbatasan dunia Islam. Karena terbiasa hidup nomaden secara tradisional, mereka mampu beradaptasi dengan cepat dan mudah di mana saja, termasuk bekas di wilayah kekuasaan Bizantium. Sejak Saljuk mengalahkan Bizantium di Perang Manzikert pada 1071, Anatolia terbuka bagi penaklukan dan pemukim bangsa Turki. Saat Mongol masuk ke wilayah tersebut pada abad ke-13, sisa-sisa daerah kekuasaan Saljuk hancur selamanya, dan Anatolia dikuasai oleh banyak dinasti Turki yang tersebar di seluruh semenanjung. Negara-negara kecil yang disebut beylik ini biasanya didirikan oleh pemimpin militer karismatik yang disebut bey. Seorang bey bernama Osman mengatur negara tentang kecil di pinggiran Kekaisaran Bizantium. Dari sekian banyak beylik di Anatolia, beylik Osman akan bangkit menjadi salah satu kekuatan dunia. Penyebabnya sulit dipastikan, tetapi fakta penting beyliknya terbatas dengan negara Bizantium yang sedang runtuh. Bizantium menjadi bayangan dari bekas diri sendiri. Kekaisaran yang pernah menjadi raksasa ini hanya mengendalikan Konstantinopel, Yunani, dan sebagian Balkan menjelang 1300-an. Daerah-daerah itu masih memulihkan diri dari penguasa Latin pembawa bencana di Konstantinopel sejak 1204 sampai 1261, yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Konstantinopel sebagai kota terbesar dan terhebat di dunia. Osman mampu mengambil keuntungan dari kelemahan Bizantium dan mendidik perluasan daerah kekuasaan tersebut ke wilayah Bizantium. Lebih jauh, ia dibantu kenyataan bahwa pengungsi dari dunia Islam sedang melarikan diri dari serangan Mongol. Ini memberi sumber daya manusia berharga bagi beylik kecil tersebut. Dalam konteks ini, gagasan tentang jihad keluar melawan pihak yang dianggap musuh Islam bangkit kembali, terutama saat Osman memimpin tentaranya menyerang musuh yang sama, yang telah diperangi Rasidun, Umayyah, dan Abbasiyah berabad-abad lalu. Pendirian tradisional negara Ottoman adalah perubahan bahasa dari Osmanli, nama Turki, untuk Kerajaan Osman, dianggap terjadi pada 1259 walaupun menetap
tahun ini mungkin tanpa dasar. Saat gerombolan tentara di bawah pemimpinan Osman dan anaknya, Orhan menguasai lebih banyak kota-kota Bizantium. Beylik Ottoman mulai lebih tampak sebagai negara stabil daripada sekadar wilayah yang dikuasai gerombolan Turki nomaden. Orhan meneruskan tradisi Gazi ayahnya dengan memimpin tentara Bizantium di sepanjang pantai Laut Marmara. Yang beranjak tak sampai 100 kilometer dari Konstantinopel, dia juga menyesuaikan Turki dengan gaya hidup yang lebih menetap. Kota-kota Bizantium di Anatolia adalah pusat perkotaan mapan dengan benteng pertahanan yang kuat. Ottoman tak bisa lagi mengandalkan taktik penyerangan tradisional yang telah menguntungkan Turki selama ratusan tahun. Malahan mereka mulai mengepung kota mengelilingnya dan berusaha menekan lawan sampai menyerah. Orang-orang Bizantium yang telah disibukkan dengan kekacauan sipil di Balkan pada awal 1300-an tak mampu mempertahankan titik-titik terluar mereka di Asia. Ottoman pun dengan cepat meluaskan daerah kekuasaannya. Saat Bizantium melemah, Ottoman menguat. Pertumbuhan penguasaan negara Ottoman dari beylik kecil Turki menjadi kekuasaan regional pada abad ke-14 dimungkinkan oleh tradisi intelektual unik yang terjadi landasan Ottoman. Pada awal pendiriannya, Ottoman perang melawan Bizantium menjadi tugas keagamaan. Ghazi, pejuang keimanan yang bertumpu di pimpinan Ottoman, Orhan dan Murad, percaya bahwa mereka melanjutkan tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad tentang Muslim yang mengangkat senjata melawan Bizantium. Islam memberikan kekuatan pemersatu bagi bangsa Turki di Anatolia. Mengakui diri menjadi pelindung keyakinan para Sultan Ottoman mampu mengumpulkan ribuan prajurit untuk bertempur di bawah pimpinan mereka. Dengan ingatan akan bencana Mongol baru-baru ini dan masih berlangsung di Timur Tengah. Sebagai perbandingan, Ottoman adalah penakluk yang toleran dan adil. Sementara itu, kelas bangsawan Eropa tentara umumnya sangat ingin mencari bantuan dari Katolik di Barat dalam menghadapi invasi Ottoman, tetapi masyarakat luas tidak siap menghadapi dominasi Latin dan di tanah mereka sekali lagi. Di Eropa, ia memperluas wilayah yang tetap di bawah kedaulatan Ottoman sampai gelombang nasionalisme Eropa menyatu kekaisaran itu pada 1800-an. Ia menaklukkan Belgia, Bulgaria, dan Yunani untuk kali pertama. Ottoman juga menyeberangi sungai Danube masuk ke Wallachia. Konstantinopel sendiri dikepung oleh halilintar. Walaupun Ottoman tak memiliki teknologi atau jumlah pasukan untuk menundukkan kota tersebut, toh tanpa ibu kota kerajaan tersebut, Ottoman sudah menjadi salah satu kerajaan terkuat di Eropa dan di dunia Islam. Ottoman Interregnum, demikian kerajaan itu disebut, menjadi contoh salah satu masalah inheren dalam dinasti. Tak pernah ada prosedur suksesi formal yang dapat dipilih oleh para sultan. Sepertinya Ottoman percaya bahwa anak yang paling mampu entah bagaimana akan bangkit dan menenangkan tahta setelah kematian ayahnya. Ini akan memastikan hanya yang terbaik dari dinasti tersebutlah menjadi sultan sehingga negara akan tetap kuat selamanya. Tetapi pada praktiknya tradisi ini menimbulkan perang saudara untuk umumnya pecah setelah kematian seorang sultan. Alasan utamanya institusi yang dibangun Ottoman di seluruh mereka pada abad ke-14 di atas segalanya. Ottoman menekankan Islam sebagai faktor pemersatu untuk membantu mengendalikan para pemimpin Turki di bawah kendali Ottoman saat Mehmed memerangi perang saudara. Begitu Mehmed menyatukan seluruh kekaisaran pada 1410-an, periode itu dilanjutkan dengan sedikit rasa sakit akibat interregnum. Di bawah Sultan Murad II memimpin pada 1421 sampai 1444 dan 1446 dan 1000 sampai 1451. Ottoman terus mencaplokkan wilayah Bizantium hingga hanya tersisa Konstantinopel dan sekitarnya. Murad mencoba merebut Konstantinopel dan menghapus sisa-sisa kekaisaran Bizantium itu, tetapi pengepungannya gagal mengalahkan benteng kota yang kuat. Tantangan untuk menjinakkan kota yang sepertinya tak tertaklukkan itu diterima anaknya, Mehmed II, yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin militer Islam terbesar. Kemenangan Kekaisaran Ottoman. Mehmed II naik tahta pada 1451 saat berusia 19 tahun. Kerajaan Ottoman sejauh ini menjadi kekuatan utama di Eropa Tengah dan Anatolia. Kerajaan ini multi-etnis, fleksibel, dan kuat. Mungkin tak ada yang bisa
mempresentasikan kerajaan ini selain Mehmet. Ia lancar berbicara paling tidak 6 bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaannya. Islam pun mendapatkan penekanan khusus dan para ulama sangat dihargai pada zamannya. Kekaisaran ini secara harfiah dan kiasan menjadi jembatan antara Eropa dan Asia. Mehmet sangat menekankan arti penting upaya penyatukan warisan keduanya. Selama masa kekuasaannya, cendekiawan pengetahuan Islam tradisional didukung untuk berkembang bersama seniman Kristen Eropa. Mehmet mengingatkan kepada kita pemimpin sebelumnya seperti Harun al-Rashid dan Saladin yang menguasai pengetahuan kepemimpinan serta kecakapan militer. Akan tetapi ada dua ganjalan bagi Mehmet. Yang pertama, ia belum berpengalaman, ia masih sudah muda saat naik tahta dan tentu saja tidak dipercayai oleh negarawan yang lebih tua yang pernah mengabdi kepada ayahnya. Sesungguhnya Mehmet pernah naik tahta untuk kali kedua setelah meninggal sang ayah. Keraguan memenuhi pemerintahan dan masyarakat. Untuk membuktikan bahwa ia layak naik tahta, Mehmet sadar harus menyingkirkan ganjalan kedua, Konstantinopel. Kota ini terletak hampir tepat di tengah-tengah kerajaannya. Walaupun hampir tak lagi sekuat sebelumnya, kota ini masih belum mampu menunggu perdagangan dan gerakan militer Ottoman. Dari sudut pandangan praktis, kota ini harus ditaklukkan, tetapi ada elemen religius dalam kota ini. Nabi Muhammad telah melamar 800 tahun lalu, suatu saat Islam akan menaklukkan kota ini, dan pemimpin serta pasukan yang menaklukkan terdiri atas orang-orang yang sungguh hebat. Tak lama setelah berkuasa, Mehmet mulai mempersiapkan diri untuk memenuhi ramalan tersebut. Tindakan ini akan memperkuat kekaisaran Ottoman dan posisi tersendiri sebagai sultan. Meskipun relatif lemah, Konstantinopel menjadi benteng yang belum pernah ditembus. Pertahanannya hampir tak bisa dimasuki. Kota ini dikelilingi air di ketiga sisinya, sedangkan sisi daratannya dibentengi dinding Theodosian yang besar, dibangun pada 400-an berupa dua baris dinding setinggi 12 meter dan 11,6 meter. Selama ribuan tahun, dinding Konstantinopel menjadi saksi bahwa banyak pasukan yang hancur di bawahnya, termasuk pengepungan Umayyah pada akhir abad ke-7. Usaha lainnya yang dilakukan Bayezid I dan Murad II juga menemui kegagalan. Jika ingin menjadikan pemimpin seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, Mehmet perlu teknik dan pasukan baru agar berhasil. Beberapa kilometer di utara kota ini membangun benteng di pinggiran Selat Bosporus di seberang benteng yang telah dibangun oleh kakek buyutnya, Bayezid I. Benteng ganda akan menjadikan penyumbat jalur air mencegah Bizantium mencari bantuan dari wilayah Laut Hitam. Kenangan Kekaisaran Ottoman. Mehmet II naik tahta pada 1451 saat berusia 19 tahun. Kerajaan Ottoman sejauh ini menjadi kekuatan utama di Eropa Tenggara dan Anatolia. Kerajaan ini multi-etnis, fleksibel, dan kuat. Mungkin tak ada yang bisa mempresentasikan kerajaan ini selain Mehmet. Ia lancar berbicara paling tidak 6 bahasa yang digunakan di wilayah kekuasaan Islam mendapat penekanan khusus dan para ulama sangat dihargai pada zamannya. Kekaisaran ini secara harfiah dan kiasan menjadi jembatan antara Eropa dan Asia. Mehmet sangat menekankan arti penting upaya penyatuan warisan keduanya. Selama masa kekuasaannya, cendekiawan pengetahuan Islam tradisional didukung untuk berkembang bersama seniman Kristen. Mehmet mengingatkan kepada kita pemimpin yaitu sebelumnya Ar-Rasyid dan Salahuddin dan menguasai pengetahuan kepemimpinan dan kemiliteran.
April 1453, pasukan Mehmed tiba di benteng kota legendaris tersebut. Beberapa ribu pasukan masuk mempertahankan kota dengan gagah berani di balik benteng masif tersebut. Tetapi akhirnya setelah dibombardir terus-menerus, usaha berulang melewati dinding, dan strategi genius yang melibatkan 70 kapal Ottoman jauh 2 kilometer dari daratan hingga pelabuhan kota itu menaklukkan pun berhasil dilakukan. Pada 29 Mei 1453, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan kota legendaris ini. Mehmed yang kemudian dikenal sebagai sang penakluk menjadikan kota ini sebagai ibu kota pemerintahan. Kekaisaran Ottoman tak lagi mempunyai ganjalan. Kemasyhuran Mehmed menyebar ke seluruh dunia Islam sebagai penguasa kuat dalam kekaisaran baru yang akhirnya memenuhi lamaran 800 tahun yang lalu. Di titik tersebut tak diragukan lagi kekaisaran Ottoman berada di puncak dunia Islam. Setelah penghancuran Baghdad di 195 tahun sebelumnya yang menenggelamkan dunia Islam dalam dasar sejarah, sekarang Islam bangkit untuk memperluas batas-batasnya dan meraih batas baru. Penaklukan Konstantinopel lebih dari sekadar kemenangan militer atas musuh bebuyutan. Penaklukan ini juga menyimbolkan kebangkitan kembali dunia Islam sebagai kekuatan imperial dan multikultural. Sudah sekian abad berlalu sejak menaklukkan oleh Bani Rashid dan Umayyah membuat daerah baru untuk Islam. Dalam masa-masa awal, saat Islam menaklukkan kota kuno seperti Damaskus, Ctesiphon, dan Toledo, mereka menciptakan budaya campuran yang menggabungkan budaya lokal dan Islam. Ottoman mengembalikan praktik tersebut di Konstantinopel yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Di ibu kota Ottoman baru, tradisi budaya Bizantium, Romawi, dan Yunani menemukan napas segar dalam konteks Islam. Contoh utama pencampuran budaya ini masih terlihat hingga sekarang di kaki langit di Istanbul. Gereja Hagia Sophia kuno yang dibangun pada 500-an oleh Kaisar Justinian dari Bizantium selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan Kristen Bizantium. Setelah penaklukan Ottoman, gedung ini berubah menjadi masjid, tetap menjadi pusat kota. Kubah raksasanya menjadi inspirasi dan model bagi arsitektur Ottoman. Masa keemasan Ottoman, sang penakluk terus memperluas wilayah Ottoman secara militer. Tak lama kemudian, bendera Ottoman berkibar di wilayah yang lebih banyak di Serbia, Bosnia, Moldova, dan Albania. Pada tahun-tahun terakhir, sekelompok tim ekspedisi dikirim ke Italia dengan tujuan merebut Roma, walaupun rencana ini dibatalkan setelah ia meninggal pada 1481. Ekspansi militer dan ekonomi dilanjutkan penerusnya, Sultan Bayezid II dan Salim I. Dalam 8 tahun masa pemerintahan Salim pada 1512 sampai 1520, Ottoman mengalahkan dinasti Safavid di Persia dan mencaplokkan seluruh kesultanan Mamluk di Mesir. Jantung tradisional dunia Islam termasuk Suriah, Mesir, dan Kota Suci berada di bawah kendali Ottoman. Dinasti ini pun semakin mengambil peran religius. Perlindungan terhadap Makkah, Madinah, dan Yerusalem menjadi tanggung jawab Sultan Ottoman. Selain itu, Kekhalifahan Abbasiyah yang tinggal nama saja di bawah perlindungan Mamluk di kota secara resmi berakhir saat Sultan Salim I mewariskan gelar sebagai Khalifah Ottoman pertama. Walaupun tak menggunakan gelar secara berlebihan, implikasi sebagai negara terkuat serta kedudukan sebagai khalifah membuat Ottoman diharapkan menjadi penjaga Islam. Oleh karena itu, Ottoman membantu kaum muslim melawan kekuatan Eropa yang tumbuh hingga ke Afrika Utara dan Indonesia sepanjang abad 16 hingga ke-17. Kekaisaran Ottoman sebagai negara Islam tak menindas dan melakukan penduduk non-muslim. Sesuai hukum Islam, non-muslim diperbolehkan melakukan ibadah berdasarkan agamanya. Ottoman juga melangkah lebih jauh, mereka mengizinkan orang Kristen dan Yahudi membentuk komunitas semi Ottoman. Dalam sistem yang disebut millet, non-muslim diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri yang mewakili mereka dalam pemerintahan Ottoman. Pemimpin ini berlaku secara merata antara Sultan Ottoman dan berbagai komunitas kepercayaan di dalam kerajaan. Secara bertahap, puluhan millet terbentuk untuk mewakili banyak gereja Kristen di wilayah Ottoman. Bagi kerajaan yang memiliki penduduk mayoritas non-muslim, melibatkan dan menyatukan mereka sangat penting. Tak seperti kerajaan Eropa lain saat itu, homogenitas etnis dan agama dalam batas-batas wilayah bukanlah prasyarat bagi kestabilitasan dan kekuatan Ottoman. Malahan yang membuat kerajaan ini begitu besar adalah kemampuan untuk melayani berbagai masyarakat dan mengambil manfaat dari apa yang bisa mereka sumbangkan pada kerajaan. Pada keemasan negara Ottoman tak diragukan lagi terjadi pada
tahun pada kekuasaan Sultan Sulaiman. Dari 1520 sampai 1566, pada masa itu Kesultanan Ottoman mencapai kekuatan terbesar, semenanjung Balkan, dunia Arab yang terdiri dari Jazirah Arab dan Afrika Utara, sebagian pegunungan Kaukasia, dan Persia berada di bawah kendali Ottoman. Sultan yang energi ini secara pribadi memimpin penyerangan ke Rhodes dan Belgrad, benteng-benteng yang sebelumnya tak tertaklukkan, tetapi ia gagal dalam pengepungan Wina pada 1526 yang menjadi batas antara Eropa Kristen serta Islam pada abad ke-16 dan 17. Ekspansi terus-menerus memberikan pampasan perang lebih banyak, menyokong perekonomian yang telah cukup kuat karena rute perdagangan menguntungkan yang melalui kerajaan. Kekuatan ekonomi yang besar juga menghasilkan kemajuan budaya yang tinggi. Safavid. Segera setelah kebangkitan Ottoman yang sangat cepat pada abad ke-15, sebuah kerajaan baru terbentuk di timur sebagai pesaing. Asal mula kerajaan Safavid sama dengan Ottoman dalam banyak hal, tetapi cara pandang dunia dan struktur keagamaannya secara mendasar sangat berbeda. Konflik antara kedua kerajaan besar dari abad ke-16 hingga ke-18 ini membantu menentukan susunan keagamaan Timur Tengah selama berabad-abad. Hasilnya pun sangat terlihat sampai sekarang. Setelah kemunduran dan kejatuhan kerajaan Timur pada 1400-an, Persia memasuki periode anarkisme politik. Tak satu pun kelompok yang mampu menanamkan kendali di seluruh wilayah. Banyak kerajaan yang muncul tampak saling berkonflik satu sama lain. Tanpa otoritas pusat, gagasan yang beragam dan kadang tak ortodoks pun berkembang bebas. Walaupun berbagai besar masyarakat Persia tergolong Sunni sejak penaklukan pada 600-an. Gerakan Syiah mulai berkembang di utara dengan pemimpin Sufi Turki yang dikenal sebagai Safavid. Golongan ini dapat ditelusuri asalnya pada periode kekacauan setelah invasi Mongol pada 1200-an. Seiring berjalannya waktu, golongan ini semakin mistis dibandingkan jalan Sufi lainnya. Akhirnya, golongan ini mengadopsi aliran 12 Imam Syiah sebagai keyakinan resmi. Kerajaan Syiah sudah muncul sebelum Safavid, tetapi mereka tak pernah menjadi penganut 12 imam sebab keyakinan inti aliran itu adalah imam ke-12 sedangkan bersembunyi dan hanya akan datang pada akhir zaman sebagai penyelamat umat manusia. Sebagai besar penganut aliran ini diyakini bahwa aktivitas politik harus dihentikan sampai kembali sang imam. Safavid mengelakkan keyakinan ini dengan menyatakan para pemimpin kelompok mereka keturunan Ali dan terhubung dengan imam tersebut itu sendiri hingga memberikan legitimasi sebagai kelompok politik Syiah berdasarkan keturunan. Dengan menggabungkan legitimasi politik dan religius seperti itu, Safavid sibuk menciptakan sebuah kerajaan pada akhir 1400-an. Mirip Osman dan keturunannya, Safavid memimpin segerangan bersenjata ke wilayah yang didominasi tanah asal ulama Sunni besar seperti Abu Hanifah, Ibnu Sina, dan Al-Bukhari dengan segera menjadi pusat pergerakan Syiah. Tetapi Ismail tak puas hanya mengendalikan keyakinan orang Persia dan berharap dapat memasukkan orang Syiah di dalam kerajaan dan di luarnya. Para pendakwah dikirim ke Anatolia untuk mendorong orang menerima Syiah dan bangkit melawan Sunni Ottoman. Malang bagi Ismail, Sultan Ottoman yang sedang berkuasa pada 1510-an itu Salim I yang mendapatkan julukan Yavuz yang berarti cemberut. Tentu saja Yavuz Salim tidak berpangku tangan pada orang yang mengganggu kerajaannya, terutama memprovokasi versi Islam yang tak ortodoks. Pada 1514, Salim menyerbu wilayah Safavid berusaha menghancurkan Ismail dan pasukannya. Kedua belah pihak bertemu di Kaldiran, dekat ibu kota Tabriz, dan dalam pertempuran itu, Ottoman menggunakan teriam dan senapan melawan semangat keagamaan Safavid. Ottoman keluar sebagai pemenang. Ismail melarikan diri dengan aura supernatural yang tercemar selamanya. Diduga ia menghabiskan sisa hidup dalam depresi dan kecanduan alkohol karena tak pernah melupakan kekalahan dari kerajaan Sunni yang kuat. Walaupun demikian, kerajaannya tetap utuh. Salim tak mampu mencaplokkan wilayah Safavid. Perang ini lebih menjadi sarana memformalkan perbatasan antara Ottoman Sunni dan Safavid Syiah. Alih untuk mengakhiri sebuah dinasti, perbatasan kekuasaan tetap berubah selama berabad-abad, hingga sekarang menjadi batas antara Turki dan Sunni serta Syiah Iran.
Mughal, kerajaan Sabuk Mesyu Islam terbesar ketiga datang dari timur dan India. Di India, Kesultanan Delhi telah memerintah bagian utara di anak benua India sejak awal 1200-an. Penggabungan budaya Arab, Persia, dan Turki dengan budaya India asli secara perlahan menghasilkan peradaban Islam India yang baru dan unik. Menjelang awal 1500-an, kekuatan politik Islam di India mulai surut, tetapi sudah cukup banyak penduduk yang menjadi Muslim, tak hal biasa dalam budaya Islam, sehingga dinasti Islam baru dapat tumbuh dengan mudah di anak benua ini. Kerajaan Mughal didirikan oleh penakluk Turki dari Asia Tengah, Babur, yang mengklaim sebagai keturunan langsung Genghis Khan dan Timur. Silsilah ini membuat yakin bahwa ia akan memimpin kerajaan besar, tetapi awalnya memang kepemimpinannya di negara kecil. Sang ayah, Uzbekistan, tak terlalu berhasil. Ia kehilangan kontrol atas ibu kota utama Samarkand, serta tanah nenek moyangnya di lembah Fergana, lalu dipaksa mengucilkan diri dengan sekelompok kecil pengikut. Akhirnya ia mampu mengukuhkan diri sebagai penguasa kota Kabul di daratan tinggi Afghanistan dengan memanfaatkan perpecahan dan anarki di wilayah tersebut. Dari tempat ini ia sering mencoba menaklukkan tanah asal di Asia Tengah. Terkadang dengan bantuan Safavi tetapi tidak berhasil. Ia malah mengalihkan perhatian ke seberang pegunungan Hindu Kuns dan masuk ke India pada 1542. Ia menyerang Kesultanan Delhi yang saat itu di bawah kendali dinasti Lodi. Dalam perang penipa pada 1526, secara mutlak Balbun mengalahkan satu-satunya negara Islam di India dan mengangkat diri menjadi Raja Delhi. Pada akhirnya abad ke-16, kerajaan Mughal memperluas jangkauannya hampir ke seluruh anak benua India. Dalam banyak kasus, penguasa lokal dibiarkan tetap berkuasa dengan imbalan membayar kesetiaan kepada Mughal. Di negeri yang begitu beragam dan terpisah, penetapan politik semacam itu diperlakukan bagi stabilisasi negara imperial. Mirip seperti kerajaan Ottoman yang sejaman, kerajaan Mughal menyatukan beragam manusia dan tradisi. Tak lazim lagi seorang Hindu di kerajaan Mughal membaca dan menulis dalam bahasa Persia, bahasa sastra di sebagian besar dunia Islam, atau bagi seorang arsitek Muslim Persia terinspirasi oleh bangunan Hindu Hindia. Seorang murid arsitek besar Ottoman, Mimar Sinan, pergi ke kerajaan Mughal untuk terlihat dalam pembangunan Taj Mahal yang legendaris. Secara khusus, India menarik bagi ulama Muslim dari bagian dunia Islam lain yang melihat peluang di wilayah ini untuk menyebarkan Islam dengan berdakwah. Suasana percampuran budaya mencapai puncak pada dasarnya Kaisar Akbar. Dengan menganggap dirinya pencinta seni dan seorang intelektual, ia giat mendukung cendekiawan tanpa memperhatikan latar belakang budaya dan agama mereka. Dia dikenal kerap mewadahi debat dan diskusi antar cendekiawan berbagai agama di istananya. Pemuka agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Yahudi diundang untuk mendiskusi konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Akbar lalu merumuskan teori keagamaan sendirinya. Dalam pemikirannya dapat menjapati kekosongan antar berbagai tradisi, ia menyebut agama barunya sebagai din el-ilahi atau agama Tuhan. Islam yang monoteis dan Hindu yang politeis pada dasarnya bukan teologi yang cocok. Hasilnya agama Akbar cenderung fokus pada perilaku pribadi daripada masalah ketuhanan. Ulama tradisional Islam merasa tersinggung dengan tindakan Akbar, serta menyatakannya sebagai hujatan dan keluar dari batas-batas Islam. Pada akhirnya, din el-ilahi tak pernah populer. Para pengikut agama ini tampaknya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari sang raja. Agama baru ini tak bertahan selama Akbar selesai kekuasaan. Toh eksistensinya hanya singkat, membuktikan adanya percampuran budaya sosial bahkan keagamaan tingkat tinggi dalam keragaman Mughal India. Penguasa penerusnya merencanakan jalan kembali ke Islam tradisional. Hal ini mencapai puncaknya pada masa Aurangzeb.
Kaisar Mughal ketujuh yang berkuasa di puncak Mughal, gelarnya Kerajaan Alamgir, penakluk dunia lantaran ekspedisi militernya ke seluruh India. Masa kekuasaannya selama 49 tahun ditandai oleh peningkatan aktivitas militer kerajaan Mughal dan kealiman pribadi serta dukungannya pada pengetahuan Islam. Ia terkenal atas ketidaksetujuan terhadap pembangunan Taj Mahal oleh ayahnya, Shahjahan. Bangunan ini merupakan makanan yang besar dan mahal. Aurangzeb melihatnya sebagai pemborosan dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Maka dari itu, mengumpulkannya ratusan ulama hukum Islam untuk mengerjakan solusinya. Hasilnya, Fatwa Alamgiri yang monumental, kumpulan fatwa berdasarkan hukum Islam mazhab Hanafi. Karya ini ia gunakan sebagai hukum ilegal resmi di kerajaan Maneleah, kembali negara Islam pertama di Madinah. Aurangzeb menetapkan syariah Islam sebagai hukum di India. Hal ini meningkatkan popularitas di kalangan masyarakat di seluruh India. Ia menghapuskan pajak yang tak sesuai dengan Islam sehingga meringankan beban finansial rakyatnya. Tiga kerajaan Mesiu. Secara bersama-sama Ottoman, Safavid, dan Mughal dikenal sebagai kerajaan Mesiu. Mereka berkuasa dengan tatanan baru di dunia Islam. Lahir dari sisa-sisa invasi Mongol yang menghancurkan, mereka mewakili kebangkitan kembali dunia Islam. Meskipun membenteng di wilayah berbeda-beda yang sangat luas, memiliki tujuan politik bertentangan dan perbedaan keagamaan yang mencolok, mereka memiliki inti budaya yang sama, Islam. Ini membuat mereka tampak lebih mirip, bukannya berbeda. Mereka semua penganut agama yang sama dari tanah Arab. Birokrasi istana dan budaya yang mengacu pada Persia dan mengakar pada Turki. Seorang muslim mungkin bisa bepergian pada 1600-an dari semenanjung Balkan, melihat tanah Arab menuju daratan tinggi Iran dan melintasi pegunungan Hindukush untuk masuk ke anak benua India tanpa merasa asing. Kesatuan budaya baru terbentuk dan mengikat bagian dunia yang lebih luas daripada yang pernah dilakukan kerajaan Yunani dan Romawi kuno. Kerajaan Ottoman lah yang kali pertama memanfaatkan Mesiu dan Meriam dalam skala besar, kemudian segera diikuti oleh Safavid dan Mughal. Tingkat pencapaian ilmiah dan tekniknya tentu saja tak sebanding dengan masa keemasan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah, tetapi ini menandai era terakhir superioritas Islam dibanding teknik. Begitu negara-negara Eropa lebih unggul, pada akhirnya ketiga kerajaan itu lenyap pada abad ke-18 dan ke-19. Yang paling signifikan bagi dunia Islam modern adalah pandangan tentang persatuan pan-Islam yang tampak tak lagi layak. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah pernah memimpin kerajaan yang membentang dari Spanyol hingga India, tetapi model politik seperti itu tak menandai lagi. Kekhalifahan dipegang Ottoman. Tetapi sebagian ulama hukum Islam seolah menerima ide bahwa setiap wilayah memiliki kekhalifahan sendiri. Ada beberapa surat dari Sultan Ottoman yang ditunjukkan kepada Raja Mughal dengan gelar khalifah. Amir al-Mu'minin berarti pemimpin mukminin. Ada pula beberapa usaha dalam penyatuan pan-Islam secara simbolis. Yang paling terkenal terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dari Ottoman pada berakhir abad ke-19. Tetapi saat kerajaan Mesiu ini bangkit, keagungan kerajaan pan-Islam melesat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak paparan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.